Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, sahabat dermawan, alhamdulillah ini kita bertemu kembali dan saya mengajak kepada kita semua untuk bersama insyaallah dalam waktu sebentar ini kita akan mengikuti kajian evaluasi pertengahan Ramadan. Ini nggak ada hubungan dengan heboh dukhon bukan itu, tapi apa Ramadan kita insyaallah nanti akan kita bahas, dan insyaallah mudah-mudahan kajian kita kali ini bersama ACT Sumatera Utara, dan ini disiarkan langsung dari kantor ACT Sumatera Utara, dan Anda boleh mendengarkan ini dan kemudian bertanya melalui kolom komentar dari link yang sedang Anda ikuti hari ini, yaitu Facebook Aksi Cepat Tanggap Sumatera Utara. Sahabat dermawan, alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersama kawan-kawan dari Aksi Cepat Tanggap Sumatera Utara menyapa Anda untuk kemudian mengajak Anda bermuzakarah, untuk kemudian bermuhasabah atas perjalanan Ramadan kita tahun 1441 Hijrah yang sudah berlangsung sampai pada hari ini. Insya Allah kajian ini akan berlangsung sampai sebanyak waktu insya Allah maksimal nanti di jam 18 sore ini, sehingga Anda bisa mendengarkan ini mungkin melalui channel yang ada, yaitu akun Facebook Aksi Cepat Tanggap. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan kepada Anda, karena Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga kemanusiaan, sahabat dermawan, bahwa Anda bisa memberikan donasi, donasi kepada ACT dapat melalui link Indonesia Dermawan yang ada di bawah video ini, yaitu bit.ly/ atau garis miring paket garis bawah penghubung Ramadan, atau dapat juga melalui www.indonesiadermawan.id/garis-bersama-garis-penghubung selamatkan garis-penghubung bangsa. Nanti insya Allah konfirmasi donasi Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp 0813 777 2280. Saya ulang sekali lagi, 0813 777 2280. Insya Allah keterlibatan Anda, sahabat dermawan, dalam donasi ini akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang tentu saja ditimpa khususnya secara khusus dampak COVID-19, apakah itu secara ekonomi memapar langsung kepada mereka, atau juga persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi sepanjang khususnya apa yang kita lihat belakangan ini, baik itu di Republik yang kita cintai ini atau di seluruh dunia Islam khususnya. Nah, saya ingin menyapa Anda semua, tentu saja dengan sapaan seorang sahabat muslim. Saya ingin menegaskan sapaan saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, kita mulai kajian ini dengan membacakan satu ayat yang pasti Anda juga sudah hafal, karena kita sedang berada di peristiwanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, wajib untuk kalian berpuasa, sama seperti telah pernah itu menjadi kewajiban bagi orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Saya ingin ulas ini untuk kemudian, walaupun kita sudah berada di hari ke-14 Ramadan, dan insya Allah akan ada sekitar separuh sisa hari, yang mudah-mudahan Allah memberikan usia panjang kepada kita dan berkah tentunya, untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dan bisa mengakhiri Ramadan ini sebagaimana tuntutan ayat ini. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sahabat dermawan, persoalannya sekarang adalah seringkali ada kecemasan, apalagi kalau dikaitkan dengan COVID-19, bahwa Ramadan kali ini tidak akan sama seperti Ramadan biasanya. Saya mengatakan ya, secara kultural benar bahwa Ramadan kali ini tidak sama seperti biasanya. Apa yang saya maksud secara kultural, budaya, misalnya masyarakat Medan
tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan yang sama, suasana yang terjadi sebelum Ramadan, misalnya Ramadan Fair. Ramadan Fair sudah menjadi ikon kegiatan Ramadannya Kota Medan. Inilah tahun pertama itu tidak bisa dijalankan. Bukan karena pemerintah Kota Medan tidak memiliki kesiapan menjalankannya, tapi karena sebab salah satu adalah merebaknya wabah COVID-19. Oh ada Ustaz, apa itu? Kampung Ramadan, Provinsi Sumatera Utara menjalankannya. Saya mengatakan, saya dengar Kampung Ramadan juga belanjanya sistem drive-thru. Seorang nggak boleh turun, tidak boleh terjadi kerumunan, seorang boleh belanja dari kendaraannya. Artinya, tetap saja ada keterbatasan. Bahkan tidak sedikit masjid-masjid yang tidak melaksanakan kegiatan Ramadan. Apakah itu dalam bentuk tarawih? Ada masjid yang tutup total. Total dalam arti kata sampai kegiatan Jumat tidak dilaksanakan. Ada masjid yang mengatur pelaksanaan sholat berjamaah dengan jarak-jarak yang begitu panjang. Ada yang 1 meter, saya pernah malah sampai 2 meter. Artinya apa? Situasi ini tentu kalau di umum itu yang saya sebut tadi dengan istilah secara kultural. Memang ada perubahan. Budaya berRamadan kita berbeda. Kita tidak bisa menikmati selebriti atau partinya Ramadan sebagaimana biasanya. Kita tidak bisa untuk kemudian melakukan segala hal sebagaimana kemarin-kemarin kita melakukannya. Kita melakukan program iftar jama'i, berkumpul bersama sesama teman, bersama dengan orang-orang kantor kita, bersama dengan anak-anak yatim. Berapa banyak anak yatim panti asuhan yang kemarin kalau suasana Ramadan mereka diundang datang untuk mendapatkan bagian bantuan yang diberikan kepada mereka. Tapi ternyata hari ini itu tidak ditemukan lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan suasananya sama dengan seperti yang kemarin? Nah, saya perlu sampaikan, kalau maksudnya adalah budaya berRamadan, jawabannya tentu ada yang sangat berbeda. Tapi kalau bicara budaya juga, ada negeri Muslim yang sudah cukup lama Ramadan, mereka tidak pernah lagi mendapatkan suasana nyaman. Mereka sahur tanpa makanan, mereka berbuka tanpa minuman dan makanan yang layak, mereka tinggal di rumah yang tidak layak, tanpa penerangan, bahkan mereka hidup dalam kecemasan, mereka diganggu keamanan mereka. Kenapa? Negeri mereka perang. Mereka hidup dalam suasana lapar, bukan cuma lapar, tapi ketakutan. Bertahun-tahun mereka sudah alamin itu. Suasana Ramadan di Suriah, suasana Ramadan di sebahagian Irak, suasana Ramadan di Yaman, suasana Ramadan di Gaza, suasana Ramadan di berbagai tempat di mana umat Islam mengalami ketertekanan di sana yang berdampak pada ekonomi mereka. Apakah Ramadan tidak datang kepada mereka? Jawabannya, Ramadan datang kepada mereka. Apakah berubah menu Ramadan? Nah, kalau sasaran Ramadan yang kita pahami adalah orang-orang beriman, kalau sasaran Ramadan yang kita pahami adalah sebagaimana yang disebut ayat, bukan orang Islam. Karena sama saja, ada orang yang sedih, Ustaz, saya nggak bisa ke masjid taraweh. Bagi orang yang nggak biasa taraweh, nggak ada masalah. Saya udah nggak tahu Ustaz, saya sudah 3 kali tidak sholat Jumat karena masjid tempat saya tutup. Iya, Anda merasa sedih, Anda bingung. Tapi kalau orang yang biasa nggak sholat Jumat, mana peduli dia? Bahkan pernah ada orang yang minta kepada Majelis Ulama Indonesia kalau bisa ngeluarin fatwa supaya Ramadan tahun ini nggak usah sajalah umat Islam Indonesia puasa Ramadan. Permintaan ini mungkin mencerminkan aslinya dia. Apa aslinya? Ya memang nggak pernah puasa. Bagaimana seorang mukmin menyahuti Ramadan? Jawabannya, karena menu Ramadan, karena sasaran Ramadan tidak pernah berubah. Sasaran Ramadan adalah orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa orang beriman? Adalah mereka yang tetap menyatakan Tuhan mereka Allah, walau mereka dalam kondisi susah atau senang. Tuhan mereka Allah, walau mereka punya berada dalam kemiskinan atau mereka kaya. Mereka menuhankan Allah jika waktu mereka tidak punya jabatan atau punya jabatan, di saat sedih, di saat senang, mereka tidak kehilangan keimanan mereka kepada Allah. Mereka inilah yang disasar oleh Ramadan. Mereka inilah yang kemudian
menjadi, kalau bilang objek, objeknya Ramadan. Mereka inilah yang akan Allah berikan hidangan-hidangan khusus di bulan Ramadan. Jadi tidak ada stresnya, tidak ada paniknya. Apapun kondisinya, mereka tetap akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena Allah memang menyediakan Ramadan, menunya khusus untuk orang beriman, bukan cuma orang-orang Muslim saja. Karena Muslim belum tentu mereka menunjukkan kelas keberimanan mereka, belum tentu mereka mau menunjukkan secara konsisten amal-amal soleh mereka. Orang mukmin adalah orang yang kelihatan dari amal solehnya. Baik, ini sebelum kita evaluasi, kita bahas dulu ya, bagaimana, apa saja sebenarnya menu Ramadan ini. Sudah diceritakan dalam berbagai hadis, tapi sebelum saya lebih jauh, Anda boleh bertanya, mendengarkan tausiah ini, sahabat dermawan, melalui kolom komentar. Jadi Anda boleh mengetikkan pertanyaan Anda, bebas, tapi jangan tanya kapan COVID berakhir, saya juga nggak tahu. Tidak sedikit orang yang sampai hari ini bertanya, apa benar besok kiamat Ustaz? Bah, kenapa ada orang yang lebih tahu dari saya? Oh, maaf, itu canda. Maksud saya, tidak ada satu orang pun sampai Nabi sekalipun tidak bisa mengkhabarkan kapan kiamat terjadi. Apa benar ada peristiwa tertentu yang akan menimpa kita? Tidak ada seorang yang bisa memprediksi, meyakinkan apa yang bakal terjadi besok, apalagi menyandarkan itu kepada Rasulullah. Walaupun para alim, ulama-ulama yang cenderung menelusuri atau spesialisasi mereka adalah hadis, menyebut hadis yang berkembang adalah hadis palsu atau paling kuat, lemah yang paling lemah. Saudara-saudara, apa menu Ramadan? Pertama Ramadan datang, yang terjadi adalah, kata Nabi, ya, maka dibukalah pintu surga. Apa dampak pintu surga dibuka bagi orang beriman? Orang beriman akan lebih mudah tergesa untuk berangkat melaksanakan ibadah-ibadah yang kemarin dia tidak konsisten baca Quran, sekarang jadi rajin baca Quran. Yang kemarin langkahnya agak berat ke masjid, sekarang jadi rajin ke masjid. Yang kemarin malas berinfak, sekarang jadi rajin berinfak. Yang kemarin jarang qiyamul lail, sekarang jadi rajin qiyamul lail. Itu dampak surga pintunya dibuka bagi orang beriman. Bagaimana selanjutnya? Pintu neraka ditutup. Akibat dari pintu neraka ditutup, orang beriman jadi malu bermaksiat, malu melakukan kesalahan, tahu diri ini Ramadan. Jangankan orang beriman, orang-orang yang tidak beriman saja mereka mengungkapkan hormat mereka. Mereka jualan pakai tutup. Maaf cakap, orang-orang yang biasa bermaksiat istirahat dulu, cuti 1 bulan, kita gak usah maksiat dulu. Kira-kira begitu. Kenapa? Kehormatan Ramadan. Terus apalagi yang dilakukan selanjutnya adalah setan dibelenggu. Tidak sedikit orang bertanya, apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu? Setan dibelenggu di sini bagi orang yang berpuasa, bukan karena bulan Ramadannya saja. Kalau bulan Ramadan setan semua dibelenggu, nah kenapa masih banyak orang-orang melakukan kesalahan? Bisa kita bilang itu karena manusianya yang kesetanan. Kalau kita pulang kepada Quran, nah Allah juga mengingatkan bahwa musuhnya para nabi itu datang dari setan, dari kalangan jin, dan setan dari kalangan manusia. Ini yang harus kita pahami. Sahabat dermawan sekalian, kemudian ini saya bilang menunya. Terus apa aktivitas ibadah yang mau tidak mau kita harus lakukan? Pertama, kita dianjurkan untuk tidak bisa tidak orang mukmin akan berpuasa. Apa sih puasa yang dimaksud di sini? Puasa menahan lapar dan haus. Kalau menahan lapar dan haus saja, anak kecil saja pun tetap bisa melaksanakan. Nabi juga sudah ingatkan bahwa sebenarnya ada orang, tidak sedikit orang, berapa banyak orang yang puasanya dia cuma dapat lapar sama haus saja. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena dia cuma lakukan itu. Yang lain dia biasa. Nggak sholat juga tetap nggak sholat, maksiat juga tetap maksiat, melakukan kesalahan juga tetap melakukan kesalahan. Maka apa yang dia dapat? Dia tidak dapat apa-apa. Seharusnya dia menahan lapar, menahan haus, dan tahu betul sasaran puasa ini adalah mendrive,
men-setting. Apa yang disetting? Nafsunya. Dari nafsu lawamah, dari nafsu sawalah, dari nafsu ammarah bisu menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang apa istilahnya? Mardiyah. Allah ridho. Apa itu nafsu yang mardiyah? Nafsu mardiyah ini bisa diartikan nafsu yang sudah menundukkan semua keinginannya ikut apa maunya Allah. Karena dia tahu maunya Allah itu pasti menguntungkan dia. Maunya Allah itu pasti baik untuknya. Maunya Allah tidak ada kesulitan baginya. Karena maunya Allah adalah maunya nafsu dia. Pertanyaannya, apa yang menjadi masalah nafsu? Stressing apa yang kita rasakan ketika kita menghadapi persoalan nafsu? Ada orang yang nggak bisa tenang ngadepin perempuan kalau dia laki-laki. Ada orang yang nggak bisa tenang kalau di tangannya tidak ada duit banyak walau haram. Ada orang yang nggak bisa tenang kalau tidak korupsi. Ada orang yang nggak bisa tenang kalau tidak ada jabatan, kalau tidak menjilat, kalau tidak meminta pujian banyak orang. Dalam Quran diceritakan syahwat, ada kesenangan-kesenangan manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Anda nanti boleh lihat di surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 14. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal hars. Ini merupakan bahagian dari syahwat, kesenangan. Penyakit syahwat inilah yang paling berat untuk dibenahi. Jadi kalau begitu, apa target puasa? Pembentukan karakter. Karakter siapa? Karakter orang bertakwa. Kenapa harus menjadi bertakwa? Orang bertakwa itu orang profesional. Orang bertakwa itu orang itqan. Orang bertakwa itu pasti progresif, pasti kreatif, pasti inovatif, pasti dinamis. Orang bertakwa itu adalah orang yang pasti nyaman kita bersamanya. Orang bertakwa itu bukan biang kerok. Orang bertakwa itu pasti dicintain, jangankan manusia, hewan pun senang sama dia. Karena kalau bicara bertakwa, Nabi pernah mengingatkan tentang seorang yang kucingnya mati kelaparan di rumahnya, maka dia diancam masuk neraka. Kalau bicara bertakwa, kita mungkin pernah mendengar cerita hadis populer tentang anjing yang dikasih minum oleh pelacur, yang pelacur itu pun mendapat ridho Allah karena perilaku positif yang dia lakukan. Apakah Anda bertakwa kalau hari-hari Anda setiap tahun hanya menghabiskan waktu berangkat umroh, tapi Anda lupa dengan penderitaan saudara Anda? Padahal Allah telah memberikan kelebihan harta kepada Anda. Padahal rumah Anda besar. Padahal kendaraan Anda lebih dari satu. Padahal investasi Anda banyak. Tapi sumbangan Anda kepada orang susah, sumbangan Anda kepada orang menderita, sumbangan Anda kepada orang lapar, tidak ada. Malah Anda bersikap sinis. Apakah Anda dibilang berpuasa? Itu yang harus kita garis bawahi. Ini pertama. Nah baik, sahabat dermawan, sekali lagi sebelum saya lanjutkan, walaupun sudah ada yang ikut serta bersama kita di kolom komentar, Anda bisa memberikan donasi kepada ACT, insya Allah nanti itu ke website ACT www.medan.indonesiadermawan.id /bersama garis penghubung selamatkan garis penghubung bangsa, dan Anda boleh konfirmasi nanti melalui WA 0813 777 2280. Insya Allah pemberian Anda akan sangat berharga bagi mereka-mereka yang sangat membutuhkan, apalagi dalam kondisi saat ini. Baik, pelajaran pertama kita sudah kita sampaikan. Apa menu utamanya? Tadi sudah kita bilang bahwa kita diajarin untuk puasa. Puasanya apa? Standar umumnya lapar sama haus. Habis lapar haus, apa? Itu nafsu kita. Apa yang paling mengganggu? Apa titik nyaman kita selama ini? Ada orang sama dia nggak bisa. Bisa nggak dia puasa dari tidak merokok? Padahal dia seorang perokok. Ampun rasanya. Saya ada melihat satu vlog seorang mahasiswa Indonesia di India. Setelah lebih berapa puluh hari, pemerintah India melonggarkan waktu lockdown yang memang masih terus berlangsung sampai tanggal 29 Mei di India, tapi dilonggarkan, di mana orang boleh belanja. Tahukah Anda sasaran yang paling banyak diserbu oleh masyarakat India untuk belanja? Minuman keras sama rokok. Lu kenapa? Rupanya stok minuman keras mereka habis.
Rokok mereka habis sehingga mereka tidak bisa merokok, tidak bisa minum minuman keras. Begitu dibuka kelonggaran, itu yang mereka cari. Pertanyaannya, di bulan Ramadan ini, apa sih yang paling berat? Nafsu yang mana sih yang paling berat? Nafsu belanja? Nafsu hura-hura? Nafsu untuk menunjukkan Anda orang hebat? Nafsu makan Anda? Dan sebagainya? Saya pikir kalau nafsu makan, Medan masih suasananya masih nyaman. Anda kalau jalan ke sana kemari, apalagi kalau ke daerah saya, istilah yang paling laris manis, itu kalau kaitannya dengan COVID-19, banyak ODP, ada OPDP, di sana banyak OJK, orang jogal kali. Kenapa? Sore begini, rame ke sana kemari. Jangankan pakai masker, pakai helm saja tidak. Nah, kenapa? Sering saya dengan canda mengatakan, Alhamdulillah, kita di sini sudah dapat vaksin di luar dari tempat lain. Kita sudah punya sistem kekebalan tubuh yang COVID malah takut ketularan kita ketimbang kita takut ketularan COVID. Mohon maaf saya, itu canda saya. Saudara-saudara yang mulia, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita disuruh rajin bangun tahajud. Tahajudnya malah disegerakan sebelum tidur. Kenapa? Standarnya belum tentu kita bangun setelah tidur. Tapi yang mau dibangunkan, pokoknya setiap malam lakukan aktivitas qiyamul lail. Mau sebelum tidur, mau sesudah tidur. Tidak ada masalah. Tujuannya apa? Supaya orang mukmin bisa punya hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang kedua. Ketiga, sahur. Sahur ini kenapa kita disuruh sahur? Bahkan sampai kalimatnya, walau cuma dengan seteguk air sekalipun, sahurlah. Kenapa kita diperintahkan sahur? Sebenarnya itu tadi. Anda mungkin pernah membaca buku yang judulnya Keajaiban Sholat Subuh. Ternyata si penulis Dr. Ragib Sirjani menceritakan bandingan antara Amerika dengan Mesir. Kenapa Mesir tertinggal dari Amerika? Salah satu yang dia lihat, kebiasaan orang Amerika bangun sebelum subuh. Kita subuhnya sudah pergi, mataharinya sudah tinggi, pun kita belum bangun. Bagaimana Allah mau menyerahkan kepemimpinan bumi kepada kita? Maka sahur adalah cara 30 hari atau 29 hari cukup untuk membentuk kita menjadi manusia baru yang melaksanakan atau punya kebiasaan baru. Mata sudah cerah sebelum subuh datang. Itu yang ketiga. Keempat, tilawatul Quran. Quran ini semacam roadmap, GPS, penunjuk jalan kita untuk bagaimana kita bisa sukses. Bagaimana kita bisa berjalan dalam kehidupan dunia ini selamat. Kita kaya, tidak tergelincir. Kita susah, tidak putus asa. Kalau bahasa Nabi, ajaban li amril mu'min. Ajaib ini urusan orang beriman. Kenapa? Karena semua urusan sama dia baik. Dia bisa menyiasati hidupnya untuk tetap beriman kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Ikut maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara yang lain, tidak ada upaya yang lain yang dilakukannya kecuali bagaimana dengan keimanan ini, bagaimana dengan ketundukan ini. Dia tetap punya hubungan yang menunjukkan nilai kehambaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dermawan sekalian, saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda semua, silakan, walaupun tidak maksa sih, kalau tidak ada ya dengar saja, insya Allah kita akan menyampaikan ceramah ini sampai selesai nanti. Silakan bertanya melalui kolom komentar yang insya Allah akan saya berikan jawaban secara langsung begitu pertanyaan Anda masuk kepada saya. Baik, itu yang keempat tadi. Yang kelima, apa yang diajarin? Nah, ini yang paling penting. Kita diajarin berbagi. Minimal bagilah doamu kepada saudaramu. Inilah saatnya kau mendoakan tetanggamu. Inilah saatnya kau mendoakan pemimpinmu. Terus terang di luar sana, apalagi di zaman COVID, banyak sekali caci maki yang dialamatkan kepada rezim. Rezim gak benar, rezim tak betul, rezim tidak betul, keputusan yang murad-marid. Saya bilang, iya memang itu faktanya. Cuma masalahnya apakah dengan caci maki masalah selesai? Ini saatnya bukan mencaci maki. Karena persoalan ini menimpa kita semua. Apa Anda seperti orang yang naik kapal yang dikatakan Nabi, ketika kapal bocor, apakah selesai masalah ketika kita menyalahkan orang yang bocorin kapal saja?
Bukankah saatnya hari ini kita beroncok payah dengan seminimal mungkin ikut serta menyelamatkan persoalan bangsa, persoalan yang bukan hanya menimpa negeri kita, tapi seluruh dunia. Kelemahan karena sebab kezaliman, percayalah ketika Anda tidak punya kekuatan menghentikan kezaliman, Allah akan hentikan kezaliman. Ketika Anda tidak berdaya menghentikan kekurang ajaran, Allah akan menghentikan kekurang ajaran. Cuma masalahnya, ini saatnya Anda lebih bertanya kepada diri Anda, apa kontribusi Anda? Tidakkah pernah Anda mendoakan, ya Allah, berikan kekuatan, keteguhan, terobosan-terobosan positif kepada mereka yang ditugaskan, yang disebut dengan istilah mereka adalah Satgas COVID-19 di Republik ini, di seluruh jajarannya di seluruh Indonesia, untuk tidak saling menyalahkan, untuk tidak saling membantah, untuk tidak merasa saling hebat. Ya Allah, jadikan mereka yang terbaik, jadikan mereka bisa memberikan, memikirkan terobosan-terobosan penyelesaian masalah ini. Perawat-perawat kami, dokter-dokter kami yang berada di garda utama penyelamatan orang-orang yang sembuh, berikan kemudahan agar mereka bisa memberikan obat yang menyembuhkan bagi si sakit, orang-orang yang belum terdampak untuk tidak terdampak. Minimal doa, Mas, doa. Kalau Anda tidak mudah bisa lebih dari sekedar doa, berikan senyum Anda. Kalau lebih dari sekedar senyum, Anda punya kelebihan ekonomi, Masya Allah, ini saatnya banyak orang yang terdampak secara ekonomi. Bahkan kita sudah melihat, saya secara pribadi bahkan men-share kepada teman-teman, adanya para asatidz yang sudah terdampak, yang sudah mulai ngutang, yang bahkan nanya, apakah ada bantuan yang bisa saya dapat tahun ini atau bulan ini? Mohon maaf, kenapa? Karena saya juga mengalami kesulitan secara ekonomi. Saudara-saudara yang mulia, inilah saatnya Anda menunjukkan kelas Anda. Kita semua menunjukkan kelas kita. Sebagai apa? Sebagai orang yang peduli kepada sesama. Sebagai orang yang Ramadan ini mendidik kita, karena salah satu karakter penghuni surga adalah karakter yang memberi, bukan meminta. Karakter penghuni surga adalah karakter yang kehadirannya ditunggu. Kehadirannya memberi pengaruh positif kepada saudaranya. Bukankah Islam mengingatkan kepada kita untuk afsus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah kesejahteraan, keselamatan kepada semua orang. Jadilah bahagian yang menambal, bukan membocorkan, yang meluruskan, bukan membengkokkan, yang berdoa, bukan caci maki. Saudara-saudara, ini 5 atau 4 hal menu utama yang sudah saya sampaikan. Persoalannya, sekarang kita sudah berada di 14 hari Ramadan. Insya Allah besok masuk 15 hari Ramadan. Apakah kita sudah seoptimal yang seharusnya? Saya sering mengatakan, sebenarnya Ramadan ini menjadi bulan di mana kita bisa ngetes kita ini layak atau tidak masuk surga. Kenapa? Kita tahu betul keikhlasan kita. Karena Ramadan bulan melatih keikhlasan, bulan melatih kesabaran, bulan melatih rendah hati kita, bulan melatih sikap lapang dada kita. Kita tahu betul. Ada orang yang kesana kemari membantu orang banyak. Ya, secara manfaat zahir bisa dirasakan oleh orang yang dibantu. Tapi yang membantu bisa tahu betul apakah dia memberikan bantuan karena berharap ridho Allah, karena berharap ganjaran dari Allah, atau berharap sesuatu yang lain. Negeri-negeri yang mungkin ada event-event politik berlangsung, tidak sedikit orang yang blusuk masuk ke tempat-tempat orang-orang susah, memberikan sesuatu. Apakah itu tidak boleh? Jawabannya, saya pikir bukan cerita boleh, tidak boleh. Apakah itu bermanfaat buat orang susah? Bermanfaat. Ambil manfaat itu. Cuma, apakah itu bermanfaat buat si pemberi? Jawabannya, kembali kepada niat. Saudara-saudara, sahabat dermawan sekalian, ada yang menarik dari kebiasaan Nabi di bulan Ramadan. Nabi itu ternyata infaknya tidak hanya diberikan kepada orang yang butuh. Orang yang nggak minta saja dikasih Nabi. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan bahwa infak Nabi tidak tepat sasaran? Infak Nabi menjadi tidak prioritas? Masa orang nggak minta dikasih? Orang yang nggak butuh dikasih? Saya tidak lapar, maksudnya saya masih ada makanan, tapi saya masih diantar makanan. Apa sih maksud Nabi dengan pelajaran ini? Pernahkah Anda merenungkan bahwa sebenarnya persoalan infak Nabi itu bukan bicara sasarannya adalah mereka yang diberi, tapi yang memberi. Apa
Apa sebenarnya yang sedang dibangunkan oleh Nabi? Umat Islam, orang beriman harus memiliki karakter memberi, bukan menerima. Subhanallah. Bukankah Anda tahu kisah yang memilukan, mengharukan, terjadi di antara para sahabat dalam satu peperangan besar, di mana mereka posisinya sedang dalam sakarat. Waktu itu salah satu yang paling dikenal adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Saat sakarat, dia kehausan. Dia minta minum. Begitu air diserahkan kepada dia, dia mendengar rintihan sahabatnya yang juga kehausan. Dia bilang apa? Sepertinya dia lebih haus dari saya. Antarkan saja minuman ini ke sana. Diantarkan. Sahabat itu ternyata tidak lebih buruk kualitas akhlaknya dibanding Ikrimah. Apa dia bilang? Tuh yang si Anu itu, dia lebih haus kayaknya. Antarkan minuman ini. Sehingga sahabat yang mengantarkan sampai kepada 5 orang. Orang kelima mengatakan, aku lihat Ikrimah jauh lebih haus dan dia sudah sangat kepayahan. Antarkan saja makanan ini, minuman ini ke sana. Apa yang terjadi? Begitu sampai ke Ikrimah, Ikrimah sudah syahid. Bahkan mereka berlima akhirnya menjadi syuhada. Kenapa? Mereka mengutamakan kondisi saudara mereka bahkan di saat mereka sulit. Ini karakter yang mau dibentuk di bulan Ramadan. Nabi itu ngasih sampai orang yang gak butuh pun dia kasih. Tujuannya adalah supaya ada karakter, ada kebiasaan, ada akhlak memberi yang akan muncul dari Ramadan ini. Dan itu akhlaknya orang bertakwa, akhlak iffah. Walaupun dia butuh, dia menahan dirinya sampai pada tingkat mungkin ketika akhirnya, misalnya dia mengalami situasi di mana akhirnya dia pun sudah sangat kepayahan, dia tidak akan merendahkan muru'ah atau martabat dirinya di hadapan orang banyak. Subhanallah. Saudara-saudara, bukankah Ramadan dengan demikian merupakan latihannya orang-orang beriman? Bukan latihannya orang-orang lapar untuk makan, sehingga dia begitu berbuka, dia akan makan sekenyangnya, dia akan makan sepuasnya. Bukankah yang sebenarnya dimauin Allah terbangunnya orang beriman, yang kalau dia bekerja, maka dia bekerja profesional. Kalau dia punya harta, dia menjadi seorang dermawan. Kalau dia punya ilmu, dia menjadi orang yang welas asih, bersabar, mengajarkan ilmu kepada orang banyak. Kalau dia berinteraksi sosial, maka dia lebih mengedepankan apa manfaat kehadiranku di tengah orang banyak. Dia menghilangkan sifat dengki, sifat khusumat, ghil, dendam yang muncul dalam hatinya. Karena orang itu tidak lagi peduli sama saya tidak peduli sama dia. Tidak. Islam dan Ramadan mengajari kepada kita bagaimana kita menjadi cahaya, dan cahaya itu tidak akan bisa ditutupin oleh kegelapan. Cahaya itu akan tetap menjadi cahaya seperti apapun suasana, bahkan segelap apapun suasana, cahaya itu akan bisa menghilangkan kegelapan. Saudara-saudara, disinilah utama dan nikmat dan luar biasanya Islam ini. Dari sini sebenarnya ada catatannya, pertanyaannya, setelah 14 hari sudah optimalkah kita? Sudah bisakah ada keyakinan? Nggak usah dibilang sama orang banyak ya. Kalau misalnya seandainya kita mati hari ini, yakinkah kita Allah akan memasukkan kita ke dalam surga tanpa harus melalui neraka? Nah, kira-kira begitu. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, kenapa? Apa sebab kita tidak yakin? Ustaz, saya masih banyak dosa nih. Oke, baik. Bukankah Ramadan bulan ampunan? Kenapa Anda tidak mengambil kesempatan minta ampun kepada Allah? Apa dosa Anda? Terkait moralitas? Moral apa? Terkait kesendirian Anda? Apa? Silakan laporkan kepada Allah. Bukankah kita sedang berada di hari-hari diampunkannya dosa? Bukankah kita sedang berada di suasana sebenarnya Allah sedang memanjakan kita, di mana Allah ingin mengekspresikan Anal Ghafurur Rahim. Aku ini Maha Pengampun dan sangat sayang kepada kalian. Siapa yang disayang Allah? Orang beriman, hamba-hamba. Saudara-saudara, saya ulang sekali lagi. Kalau saja misalnya sekarang Anda mati, apakah Anda meyakini kematian Anda akan disambut Allah dengan ridhonya? Apakah Anda meyakini bahwa Allah akan menyambut Anda dengan menyertakan para malaikat, bersikap lembut kepada Anda, meluaskan kubur Anda, memberikan keampunan kepada Anda, menggambarkan suasana surga bagi Anda? Atau masihkah Anda ragu?
bahwa Anda masih sangat mungkin masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau keraguan itu yang lebih mendominasi, itu menandakan kelas kita masih bermasalah. Saya bilang, tarik nafas panjang-panjang. Ngapain? Tarik aja nafas. Masih enak? Masih. Hembuskan lagi. Masih bisa tarik lagi? Masih. Kalau gitu, masih ada peluang kita masuk surga tanpa harus masuk neraka. Gimana caranya? Pertama, lewatin pintu tobat. Gimana cara bertobat? Kita harus jujur sama Allah. Kita jangan boleh terus terang, sekarang saya bisa duduk nyaman, ceramah di depan Anda, live streaming, siapa saja bisa melihat ceramah saya. Apa yang membuat saya bisa nyaman? Saya pakai baju. Coba bayangin kalau saya nggak pakai baju. Maaf cakap, na'udzubillah, jangan dibayangin. Bayangin, saya nggak pakai apapun, tidak ada sehelai benang pun. Jangankan Anda, saya saja nggak akan berani keluar. Tidak akan berani ketemu orang. Kenapa? Malu. Apa yang saya maksud dengan cerita ini? Kita ini masih bisa jalan ke sana, jalan kemari. Bahkan tidak sedikit kita masih merasa sombong seakan-akan kita lah orang beriman. Nah, astagfirullahaladzim. Kita merasa kita adalah kekuatan dakwah yang paling hebat. Kita adalah jamaah dakwah paling hebat. Kita adalah partai paling hebat. Kita adalah ormas paling hebat. Kita lembaga kemanusiaan paling hebat. Kita mazhab paling hebat. Saya ustadz paling hebat. Terus blak 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 penyakit ujub yang muncul itu. Kenapa? Karena Anda masih ditutupin aib Anda oleh Allah seperti baju ini menutupin badan saya. Coba jujur sajalah. Jika saja semua aib-aib itu dibuka Allah. Jika saja Anda melakukan kesalahan. Mungkin di luar sana orang masih memanggil Anda dengan hormat. Dengan panggilan kemuliaan kepada Anda. Ya Tuan saya, ya Tuan Guru, ya Ustaz, ya Bapak terhormat, ya orang-orang. Pokoknya segala panggilan kemuliaan. Kenapa? Karena mereka nggak pernah tahu aslinya Anda itu kayak mana. Coba bayangkan jika Allah membuka aib itu. Membuka penutup yang membuat manusia tidak tahu siapa Anda. Tapi Allah tahu itu. Apa yang bakal terjadi kepada Anda? Malu. Tidak bisa angkat wajah, tidak berani keluar rumah, tidak berani melakukan apa-apa. Kenapa? Karena akhirnya kekurangan ajaran Anda itu terbuka di depan orang banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ternyata Allah masih menutupinya. Apa yang harus Anda lakukan kalau Allah menutupinya? Saya posisinya aman kok. Saya masih didewakan, saya masih diulamakan, saya masih diustadkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu ustaz, orang masih hormati saya. Saya masih di pejabat, tidak ada orang yang tidak merasa hormat kepada saya, bahkan berebutan dekat sama saya. Tidak ada masalah. Saya makin kurang ajar, rezeki saya bagus kok. Nah, boleh hati-hati, Anda boleh mengatakan demikian, tapi itu sudah menjadi istidraj bagi Anda. Sebenarnya Anda sedang dilulu Allah. Sebenarnya seperti tikus Anda sedang makan enak, tapi sudah dalam perangkap. Hati-hati, kalau nasib tikus sudah masuk perangkap, nggak ada yang dibawa jalan-jalan. Tapi apa? Dibunuh. Habis dibunuh, lempar ke tengah jalan, dilindas sama ban mobil, sampai ludes. Itu yang bakal terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Minta ampun. Nabi SAW sudah mengajari kepada kita semua bahwa aku minta ampun dalam sehari itu sebanyak 70 kali atau bahkan sampai 100 kali. Nabi SAW sudah menggambarkan betapa sebenarnya bahwa dia saja masih butuh minta ampun kepada Allah. Marilah kita evaluasi rezeki banyak yang Allah kasih. Apakah sudah kita gunakan untuk kebajikan di jalan Allah? Marilah kita evaluasi ilmu yang luar biasa yang kita tuntut selama ini di jalan Allah. Apakah sudah tersalurkan dengan baik di jalan Allah pula? Marilah kita evaluasi berapa banyak makanan yang masih kita bisa makan di meja kita saat berbuka nanti. Ada berapa banyak orang yang bisa menikmati makanan yang sama? Ada sedikit kita yang mungkin walaupun dalam suasana susah ini masih saja tetap bisa memikirkan menu kayak mana ya saya bisa makan pada saat berbuka nanti. Kita masih bisa pesan sana, pesan sini. Tapi ada orang yang hanya bisa melihat berseliweran ojek-ojek online membawa makanan-makanan pesanan, tapi tidak singgah ke rumahnya. Ada orang yang berulang-ulang mengintip pintu orang kaya. Kapan dia akan membagikan berasnya? Kapan dia akan membagikan rezekinya? Kapan dia, bahkan dia datang tidak malu untuk bertanya, apakah ada bahagian untuk saya pada tahun ini? Allahu Akbar. Saudara-saudara,
Anda seharusnya malu kepada Allah. Kenapa? Ketika kita diberikan rezeki yang begini luar biasa oleh Allah, walaupun kita berada di tengah kesulitan ini bersifat global, menimpa semua kita, tapi tetap saja Allah masih tidak lupa mencucurkan rezeki itu kepada kita. Setelah kita bertobat, seharusnya apa yang kita lakukan? Nabi mengatakan, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling ahsanuhum khuluqah, paling bagus akhlaknya. Orang terbaik di antara kalian anfa'uhum linnas, orang-orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Anda bisa bangun malam tahajud tiap malam nangis bercucuran air mata, tapi Anda belum tentu lebih disayang Allah ketimbang seorang yang dia tidak punya apa-apa, dia cuma pegang senter, pakai sebu, pakai jaket, keliling kampung, jagain kampung, supaya tidak ada begal, supaya tidak ada maling, supaya warga kampung bisa tidur nyenyak. Itulah yang dia lakukan semalaman. Saya mau tanya, Anda yang menangis karena dosa Anda sendiri, apakah akan lebih baik dari orang yang bekerja sepanjang hari untuk kepentingan orang banyak? Mungkin Anda pernah di jalan dan ketemu dengan seorang yang menyapu jalan, mengutip sampah, membuang sampah. Apakah mereka orang-orang hina? Sama hinanya dengan sampah itu? Sorry mas, bisa jadi Anda lebih hina dari mereka. Mereka pekerjaannya hina mungkin karena dekat sama sampah, bau sampah. Tapi karena mereka yang dekat sama sampah, Anda tidak merasakan bau sampah. Tapi moral kita, na'udzubillah, ciri kalau Anda memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu berkah. Seringkali saya bilang begini, apa indikator kalau orang diberikan jabatan atau kekayaan bahwa Allah masih ridho sama dia? Nah, ini perlu saya sampaikan nih. Anda dikasih kekayaan, Anda dikasih amanat jabatan, tanda Allah masih ridho sama Anda, salah satunya Anda masih lebih sering nangis takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat ibadah Anda, khususnya ibadah-ibadah Anda dalam kesendirian Anda. Anda tidak terhambat, Anda tidak terhalang untuk mewujudkan diri Anda tetap takwa dan beriman kepada Allah. Sama dulu sebelum Anda mendapatkan jabatan, Anda rajin masuk keluar masjid, maka harusnya setelah jabatan itu ada, Anda harus kelihatan bersama umat dalam masjid. Ketika kemarin Anda mendapatkan atau menginginkan kekuasaan, Anda mendapatkan itu dengan cara mendekati orang-orang susah, inilah saatnya sebenarnya Anda akan kelihatan bersama mereka. Mereka tidak kehilangan Anda. Mereka tidak akan kesulitan untuk mencari kemana mereka harus melampiaskan keluh kesah hati mereka. Mereka akan tahu kepada siapa mereka pergi. Karena Andalah ayah mereka, Andalah ibu mereka. Jangan lupa, tidak ada rupiah yang Anda miliki, kecuali semua itu pasti akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilmu yang Anda ketahui, kecuali Allah akan bertanya, kenapa? Bagaimana ilmu itu dipelajari? Kenapa kau menginginkan sesuatu selain dari Allah, dari ilmu itu? Saya sering mengatakan, hati-hati jika orang mencium tanganmu. Bukan tidak mungkin orang tidak sedang mencium tanganmu, tapi dia sedang mencium jabatanmu. Dia sedang tabik di depan jabatanmu. Dia sedang merunduk di depan jabatanmu. Yang kalau jabatan itu tidak ada lagi padamu, maka dia pun tidak akan hormat lagi kepadamu. Hati-hati. Ayolah jadikan Ramadan bulan kita bermuhasabah, bulan kita mengevaluasi diri, bulan kita mencari tahu betapa sebenarnya yang kita lakukan ini adalah kebajikan, kekuatan, bagaimana kita harusnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara saya yang mulia, saya ingin sampai pada menutup kajian ini. Ini mohon maaf, saya tunggu-tunggu, tapi bukan saya sedang mengatakan tidak ada hal yang harus saya ini, karena Masya Allah kajian kita kali ini masih berlangsung dan sudah sampai pada ujung kajian kita. Sahabat dermawan, jangan lupa saya menyiarkan atau tausiah saya ini disiarkan langsung melalui kantor Aksi Cepat Tanggap Sumatera Utara, mengetuk hati Anda semua untuk silakan memberikan donasi Anda kepada Aksi Cepat Tanggap melalui kolom website yang tadi sudah disampaikan kepada Anda. Nah, akhirnya saya cuma ingin menyampaikan kepada kita. Mohon maaf, saya bisa sampaikan. Ini sudah ditunjukkan kepada saya. Ini ya, websitenya adalah www.medan.indonesiadermawan.id.
garis miring bersama, tanda penghubung selamatkan, tanda penghubung bangsa. Konfirmasi donasi Anda bisa berikan ke 0813 777 22 777 ya? Oh, saya salah tadi ngomongnya. Ada kesalahan itu. 772280. 0813 ini maaf lah, ini mata yang rabun ini kan. 0813 772280. Saya ulang sekali lagi. 0813 772280. Insyaallah donasi Anda akan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang akan menghindarkan Anda dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan Anda, memudahkan urusan Anda. Insyaallah juga menyembuhkan penyakit Anda, menjadikan bangsa ini lebih kuat, lebih ceria, ekonominya lebih bagus, keimanannya lebih bagus, menjadi bangsa dan umat yang mencintai ulama, yang mencintai Al-Qur'an, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini saya jadi teringat karena belakangan ini di luar sana, kenapa begitu banyak orang yang begitu mudahnya menghina, mencaci maki Rasulullah, keluarga Rasulullah seenaknya saja dan menjadikan itu permainan dan mempertontonkannya di depan orang banyak. Setelah diributin baru bilang minta maaf, dia tidak tahu. Loh, kemana selama ini? Saudara-saudara, Anda harus minta ampun kepada Allah. Kalau Anda terjebak pada permainan-permainan yang melecehkan agama Allah, hari ini Allah tidak terang-terangan marah karena dunia ini memang disediakan. Silahkan berbuat sampai satu hari Anda tidak bisa mengangkat wajah Anda. Kalau Anda dititipin jabatan, Anda tidak optimal bersyukur kepada Allah. Kalau Anda dititipin harta, Anda tidak optimal bersyukur kepada Allah. Kalau Anda dititipin ilmu, Anda tidak optimal bersyukur kepada Allah. Terakhir, jadilah orang yang tunduk dan khusyuk, takut kepada Allah untuk kemudian menjadi orang yang terbaik. Semoga sisa Ramadan yang tinggal separuh bulan Ramadan ini, kita bisa mengupgrade kelas kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa? Nah, ini saya sampaikan. Takwa ini bukan bicara prinsip, dia bicara realisasi. Takwa ini bicara, Anda beriman, ya, apa karunia dikasih Allah kepada Anda? Saya dikasih harta. Kalau begitu, tunjukkan kelas Anda bahwa Anda hamba Allah yang bertakwa melalui harta itu, melalui jabatan itu, melalui ilmu itu, melalui posisi itu. Jangan merasa hebat dengan jabatan, karena jabatan itu amanah, bukan kemuliaan. Jabatan itu alat Anda berkhidmat, bukan menuntut penghormatan begitu banyak orang kepada Anda. Saudara-saudara saya yang mulia, di posisi inilah kenapa Nabi Muhammad itu di all of the time, every time hidupnya, di semua waktunya, dia poinnya 10. Di depan istri, poinnya, istrinya senang sama dia. Di depan anak, anak bangga sama dia. Di depan tetangga, tetangga merasakan manfaat dia bertetangga dengannya. Di depan siapapun, dengan hartanya, dengan ilmunya, waktu malamnya, waktu sendirinya, waktu di tengah orang banyak, di depan orang susah, di depan orang kaya, dalam saat perang terjadi. Subhanallah, Nabi Muhammad itu menunjukkan kelas takwanya. Apa saya bisa, Ustaz? Jawabannya, jika kita menyangka kita bisa, maka Allah akan memberi support untuk itu. Ustaz, saya sudah banyak dosa. Jangan takut, Allah menyediakan keampunan jauh lebih banyak dari dosa kita. Tapi saya orang yang bodoh, Ustaz, bisa belajar. Saya orang yang nggak tahu, Ustaz, bisa cari tahu. Saya orang yang terlalu egois, Ustaz. Marilah belajar untuk menjadi pemurah dan belas asih. Bukankah sudah panjang usia diberikan Allah? Ada yang sudah berkepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7. Bukankah seharusnya kita sudah memikirkan ada hari di mana kita terhenti untuk bisa berjalan di punggung bumi ini dan kita tidak akan disebut-sebut lagi oleh orang banyak. Siapa saat itu kita? Hanya orang yang sudah pulang kepada Allah. Apakah harta akan menyelamatkan? Tidak. Apakah ilmu akan menyelamatkan? Tidak. Semua pulang kepada apa yang sudah kita buat dengan karunia yang Allah kasih. Maka mudah-mudahan hari raya nanti datang, kita kawaladathu ummuhu, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhai kita. Sahabat dermawan yang mulia, ini mohon maaf tadi janji saya jam 6, ini jam 6 kurang 5 ya. Kita sudahi karena terus terang saya harus berjalan balik ke rumah. Ini karena ninggalkan saya sama istri di jalan ini tadi. Nah, ini ninggalkan anak-anak, insya Allah mengejar untuk, walaupun Aciti mengajak saya berbuka bersama di sini. Mudah-mudahan Anda sehat,
semua kita sehat, dan jangan lupa jadilah dermawan, dan setiap kedermawanan ini ingin Anda salurkan, ingat ACT, aksi cepat tanggap. Sahabat dermawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.